Sobat Mukmin, kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar sejarah Nabi Shalih alaihissalam. Di zaman dahulu, ada sebuah kaum yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kaum itu bernama Thamud. Kaum Thamud termasuk kaum hebat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan kaum-kaum yang lain. Kaum Thamud membuat rumah di gunung-gunung batu, dan mereka mampu memotong gunung batu itu untuk dibuat rumah. Tentu waktu itu belum ada alat pemotong batu. Kaum Thamud mampu membangun rumah-rumah mereka di gedung batu. Sungguh, mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mampu membangun rumah di gunung batu tanpa ada peralatan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada kaum Thamud ini seorang nabi dan rasul. Nabi ini bernama Nabi Shalih alaihissalam. Seperti nabi dan rasul sebelumnya, Nabi Shalih alaihissalam bertugas mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala kemusyrikan. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Sekali-kali tidak ada sembahan yang benar selain Dia." Akan tetapi, kaum Thamud tidak semudah itu menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Sekalipun Nabi Shalih alaihissalam berasal dari kaum mereka sendiri, mereka malah membantah Nabi Shalih alaihissalam. Kaum Thamud berkata, "Wahai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Kaum Thamud tidak menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Bahkan, mereka membantahnya dengan keras. Mereka adalah kaum yang banyak berbuat syirik dan mereka tidak mau meninggalkan kemusyrikannya. Ketika Nabi Shalih alaihissalam berdakwah, kaum Thamud meminta kepada Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan suatu keajaiban yang bisa meyakinkan mereka akan kebenaran dakwah beliau. Mereka membuat kesepakatan bahwa mereka akan menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam jika Nabi Shalih alaihissalam bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa itu. Nabi Shalih alaihissalam mengingatkan kepada mereka, jika mereka tetap tidak beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Shalih alaihissalam. Mukjizat itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Thamud yakin dan percaya terhadap dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Mukjizat itu berupa seekor unta. Nabi Shalih alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat." Setelah unta itu muncul, banyak dari kaum Thamud yang beriman. Mereka yang beriman membiarkan unta tersebut hidup bebas hingga unta itu beranak, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shalih alaihissalam. Akan tetapi, kebanyakan dari kaum Thamud tetap kufur, tidak beriman, padahal mereka telah berjanji untuk beriman ketika mukjizat itu datang. Mereka telah mengingkari janjinya. Mereka tetap memilih untuk menentang Nabi Shalih alaihissalam dan tidak beriman kepadanya. Kaum Thamud sungguh melewati batas. Mereka justru menyakiti unta tersebut. Bahkan, mereka menyembelihnya. Kaum Thamud mempercayakan salah seorang dari mereka untuk menyembelih unta tersebut. Bukan hanya ini kejahatan yang dilakukan kaum Thamud. Setelah mereka membunuh unta, mereka menantang Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan azab jika Nabi Shalih benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Shalih alaihissalam mengetahui apa yang mereka kerjakan, Nabi Shalih alaihissalam menegaskan kepada mereka bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada mereka setelah 3 hari. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada mereka, "Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Mereka mendengar ancaman Nabi Shalih alaihissalam itu.
mereka bukannya merasa bersalah, malah mereka ingin membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kezaliman dan kejahatan kaum Tsamud. Setelah 3 hari, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shalih alaihissalam, mereka justru menantang lagi. Mereka berkata, "Mana azab itu? 3 hari telah berlalu, tetapi azab itu tidak datang." Setelah 3 hari berlalu, pada waktu sore hari, mereka menyombongkan diri bahwa Nabi Shalih alaihissalam hanya pendusta yang suka mengada-ada. Mereka duduk-duduk sambil tertawa. Esok harinya, muncullah suara keras dari langit yang menjadi tanda turunnya azab dari Allah yang Maha Adil kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan adanya petir, disertai dengan hujan batu. Azab ini menghancurkan mereka dengan seketika, menjadikan mereka semuanya terkubur dalam tanah. Setelah kejadian ini, Nabi Shalih alaihissalam dan para pengikutnya hijrah, meninggalkan negeri yang telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.